Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di KPID Talk bersama saya Ambi Azharo yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan berbincang mengenai satu topik yang memiliki kaitan erat dengan dunia penyiaran, yaitu obrolan cabul mengapa dilarang dalam dunia penyiaran. Saat ini tentu saja saya tidak sendiri, namun sudah bersama narasumber kita sore hari ini bersama Bapak Sudama Dipawikarta selaku Komisioner Koordinasi Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik pemirsa, untuk mengawali perbincangan sepertinya kita perlu tahu mengenai rutinitas terkini dari Bapak di KPID Jabar untuk mengawali perbincangan kita sore hari ini. Mungkin Bapak untuk rutinitas terkini atau bidang yang ditangani di KPID Jabar ini bagaimana? Ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh siapa namanya? Anggun. Teh Anggun ya. Saya mendapat amanah untuk menjadi koordinator bidang pengawasan isi siaran. Berarti kaitannya memang mengawasi konten-konten yang disiarkan melalui lembaga penyiaran radio dan televisi ya. Terkait dengan konten tentu kaitan yang lebih spesifiknya terhadap isi dari mata acara itu seperti apa gitu ya. Apakah di dalamnya bukan hanya dialog ya, tetapi kalau konteksnya dengan televisi kan ada juga visualisasinya gitu ya. Kemudian apapun yang tampil di layar televisi dan apapun yang bisa didengar di radio itu merupakan ranah dari pengawasan bidang isi siaran gitu. Jadi ya saya sehari-hari dengan teman-teman, dengan Kang Jalu P. Priambodo, Komisioner KPID, sama juga di bidang pengawasan isi siaran, juga teman-teman tim pemantau istilahnya memplototi ya kalau televisi ya, apa yang disiarkan di televisi, kemudian juga mendengarkan, menyimak yang disiarkan di radio, termasuk juga menerima aduan-aduan, kritik ataupun apresiasi dari masyarakat khususnya di Jawa Barat. Karena KPID Jawa Barat ini ya ranahnya itu ya memang lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat, tetapi tidak menutup kemungkinan juga Teh Anggun ketika ada masyarakat Jawa Barat yang melakukan aduan terhadap isi atau konten siaran yang disiarkan di induk jaringan atau di televisi nasional misalnya gitu. Itu juga sering kami dapatkan gitu. Baik, menarik sekali tentang perkenalan singkat bersama narasumber kita sore hari ini. Mungkin langsung untuk perbincangan utama kita tentang topik terkait dunia penyiaran. Alangkah baiknya kita mengenal atau mengetahui seperti apa eksistensi atau popularitas penyiaran di tengah masyarakat di era saat ini. Mungkin Bapak, pertanyaan pertama, menurut Bapak bagaimana eksistensi atau popularitas kehadiran penyiaran di tengah masyarakat di era saat ini? Dunia penyiaran ya, lembaga penyiaran radio dan televisi sampai hari ini kalau berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat dengan beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat ini ya, masyarakat tetap menempatkan lembaga penyiaran ini sebagai lembaga yang terpercaya terutama dalam menyiarkan informasi ya. Kita tidak boleh menutup mata bahwa di era sekarang ini di mana begitu masifnya, begitu terbukanya arus informasi yang bisa disalurkan melalui media sosial gitu ya, dan juga televisi yang kadang-kadang ya bisa masuk melalui channel-channel kita, padahal ada juga yang ilegal gitu yang masuk gitu ya. Tapi anggaplah itu untuk masalah media sosial, masyarakat sekarang sudah begitu banyak penikmatnya atau yang mengikuti informasi ataupun hiburan dari media sosial, dan dalam hal ini dunia penyiaran sekarang memang itulah tantangannya gitu ya, tantangan yang saya pikir cukup berat untuk dihadapi. Tetapi
Meskipun begitu, siaran yang hadir di televisi atau di radio itu sudah melalui sebuah sensor, atau anggaplah itu keluar dari redaksi lah gitu, yang di sana ada, tentu ada pemimpin redaksinya, ada penanggung jawabnya, dan ada timnya juga. Sementara informasi ya, kalau berasal di media sosial kan itu biasanya dari perorangan, kecuali media atau lembaga penyiarannya memang sudah melakukan konvergensi media dengan menggabungkan teknologi televisi atau radio dengan media sosial misalnya, dan itu hampir semuanya sudah. Jadi apa yang disiarkan di televisi disiarkan juga di media sosial, di IG-nya misalnya, atau di Facebook atau di Twitter itu ada. Itulah mengapa lembaga penyiaran masih tetap eksis sampai hari ini. Seperti saya ambil contoh Cak Anggun ya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kasus yang cukup menggemparkan, yang dalam hal ini merupakan ujian bagi lembaga kepolisian Republik Indonesia ya. Ketika mau diumumkan tersangka, itu kan hampir semua televisi melakukan siaran langsung live ya, dan masyarakat bukan hanya keluarga korban ya yang menonton bareng-bareng, ternyata banyak juga termasuk di Jawa Barat ini, padahal korbannya dari Jambi gitu ya, yang tertarik untuk nonton bareng saking pingin tahunya gitu ya, karena di sini ada informasi yang memang dinanti-nantikan. Artinya masyarakat tetap mempercayai lembaga penyiaran televisi ya dalam hal informasi ini. Hiburan saya pikir tetap juga ya, hiburan masih banyak masyarakat yang tetap menonton televisi sebagai sarana untuk hiburan, di samping tentu di aplikasi atau over the top atau di media sosial yang menjadi pilihan mereka gitu. Tetapi saya lihat sampai hari ini tetap televisi ataupun radio masih menjadi pilihan dari pemirsa ya, terutama terkait dengan informasi. Baik, mungkin untuk pertanyaan berikutnya langsung kita masuk kepada sesi inti Bapak yang menjadi sebuah pertanyaan dalam diskusi sore hari ini. Mengapa obrolan cabul dilarang dalam ruang penyiaran? Saya sederhana aja, Teh Anggun ya. Andaikan Teh Anggun menonton di televisi di ruangan keluarga, menonton dengan adik Teh Anggun, dengan kakak, dengan ibu, bapak, atau saudara, kemudian di dalam siaran atau tayangan yang kita saksikan bersama-sama dengan keluarga itu ada kalimat cabul, risih apa tidak? Risih kan? Pasti risih kan? Jadi kalau pertanyaannya seperti itu ya, memang cabul itu kan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan gitu ya, yang bisa diantaranya merendahkan harkat derajat manusia gitu ya, bisa juga menjadi semacam pelecehan gitu ya. Ya memang karena di dalam P3SPS ya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, kan di sana juga ada satu bab yang di sana mengharuskan kepada lembaga penyiaran untuk menghormati norma kesopanan dan kesusilaan gitu ya. Yang dalam hal ini tentu terkait dengan agama, dengan adat istiadat gitu ya, dengan kebiasaan di masyarakat tertentu, itu perlu dihormati gitu ya. Dan kalau kalimatnya cabul, nah itu pastikan jauh dari penghormatan itu. Makanya bukan hanya dalam dialog, bukan hanya dalam obrolan begini ya, di dalam standar program siaran itu bahkan disebutkan pula di dalam lirik lagu misalnya, lirik lagu tidak boleh ada kalimat-kalimat cabul. Dan ada juga lebih spesifik disebutkan bukan hanya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ketika lirik lagunya itu menggunakan bahasa daerah pun atau menggunakan bahasa asing, kalau itu diterjemahkannya cabul, itu tidak boleh gitu ya. Kemudian di dalam laporan jurnalistik gitu ya, itu ada satu bab yang khusus mengatur tentang bagaimana
peliputan berita, di dalamnya ada dilarang menyiarkan berita bohong, fitnah, dan cabul. Itu disebutkan secara tersurat ya. Karena memang kalau itu tidak diatur ya cukup berbahaya juga. Diawali tadi saya menanyakan bagaimana risih tidak. Kalau risih itu pasti ada sesuatu yang salah gitu ya. Ada orang berpakaian tidak sopan, pasti dia tidak mau masuk ke tempat-tempat yang terhormat gitu ya. Amburadul pakaiannya itu karena risih, karena dia tidak menghormati norma gitu ya. Salah satu analoginya seperti itu. Sama halnya dengan bahasa-bahasa yang cabul gitu. Dan di Jawa Barat ini ya maksud saya di lembaga penyiaran di Jawa Barat ini, kami di KPID Jawa Barat sudah berkali-kali memberikan sanksi teguran kepada lembaga penyiaran yang baik itu dialog ya, terutama di radio ya, dialog antara penyiar dengan pendengar yang kalau diperhatikan ada kecabulannya walaupun tidak secara langsung gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa kiasan atau bahasa-bahasa perbandingan, tetapi arah itu ke sana gitu, atau yang langsung gitu ya. Lagu-lagu juga ada yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kecabulan ya, kami langsung berdasarkan temuan ataupun berdasarkan aduan langsung memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran bersangkutan itu kayak gitu. Baik Bapak, pertanyaan terakhir mungkin atau penutup tadi menyinggung terkait payung regulasi P3SPS Bapak. Mungkin terkait P3SPS ini bagaimana sosialisasinya bagi media-media penyiaran, karena sepertinya obrolan cabul ini suatu yang hal sangat rentan terjadi sepertinya Bapak. Mungkin bagaimana seputar sosialisasi P3SPS agar hal tersebut tidak sering terulang kembali? Ya memang dituntut kesadaran dari dua sisi ya. Maksud dua sisi itu, sisi pertamanya dari pemproduksi, dalam hal ini lembaga penyiaran yang menyiarkan ya baik radio atau televisi. Karena kalau berbicara masalah sosialisasi, P3SPS ini sudah lama dikeluarkan ya. Ini kan turunan dari undang-undang penyiaran yang bahkan tahun 2002. Teh Anggun lahir tahun berapa? 2001. 2001, berarti 1 tahun Teh Anggun berusia 1 tahun lahirlah undang-undang penyiaran gitu ya. Nah, sosialisasi kepada lembaga penyiaran inilah yang memang diantaranya merupakan satu program kegiatan yang sampai hari ini terus gencar kami lakukan agar teman-teman di lembaga penyiaran yang saya anggap mereka sih sebenarnya sudah paham gitu ya, sudah paham, tetapi mungkin kan di antara talent-talentnya gitu ya, atau kalau di radio penyiarnya mungkin gitu ya, mungkin belum membaca P3SPS. Jadi kami mengadakan sekolah P3SPS setiap tahun antara 3 atau 4 kali ya, yang di dalamnya itu ada pesertanya dari lembaga penyiaran dan dari masyarakat. Nah untuk masyarakat, tadi kan saya menyebutkan dua sisi satu dari lembaga penyiarannya, sisi yang lainnya itu dari masyarakatnya. Ini juga perlu kesadaran juga gitu ya, karena lagu-lagu, obrolan dewasa gitu ya, belum cabul ya. Kalau cabul sudah pasti tidak boleh. Ada yang memang boleh ditayangkan, tetapi di P3SPS itu ada pengaturan klasifikasi usia penonton atau pendengar gitu ya. Klasifikasi itu kaitannya dengan jam tayang gitu. Boleh kok ngobrolin masalah pendidikan seks, itu penting gitu ya. Tetapi kan karena mengandung bahasa-bahasa yang mungkin agak vulgar ya, itu masuk kategori dewasa. Jadi di dalam P3SPS diatur yang dewasa itu tayangnya jam 10 malam atau jam 22 sampai jam 03 gitu ya. Kalau di Jawa Barat ya WIB lah gitu ya. Nah sekarang ini termasuk lagu ya, lagu ada yang dewasa boleh kalau jam segitu antara jam 22 sampai jam 03. Nah banyak diantaranya yang memang
diputarkannya itu pada jam tayang anak-anak, gitu, pagi-pagi, siang, gitu ya, itu pelanggaran, gitu ya. Bukan berarti tidak boleh diputarkan, bukan berarti dilarang, gitu, tetapi waktunya. Nah, masyarakat pun harus paham juga, gitu, karena saya pernah ditelepon, dimarah-marahi oleh masyarakat ya. Oh ini kok tontonan ini untuk dewasa, saya nonton ini sama anak saya sampai malu, gitu. Terus saya tanya jam berapa itu nontonnya? Jam 11 nih, jam 23. Oh ya udah, berarti literasi di masyarakatnya yang perlu ditingkatkan, gitu ya. Kalau acara jam 11 malam ya jangan ngajak anak-anak, apalagi nonton dewasa, gitu ya. Itu juga berarti perlu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Jadi dua-duanya tetap kita tingkatkan Anggun ya. Baik kualitas maupun kuantitasnya sosialisasi, bukan hanya sosialisasi biasa, tetapi dengan menggelar acara khusus sekolah P3 SPS gitu. Baik, baik pemirsa, terima kasih Bapak sebelumnya. Baik pemirsa, kita sepertinya sudah menyentuh apa yang kita pertanyakan dalam diskusi singkat sore hari ini ya Bapak. Dari insight singkat terkait penyiaran, lalu bagaimana dan mengapa obrolan cabul itu dilarang. Bahkan kita sudah langsung menemukan jawabannya secara singkat dan padat dalam diskusi sore hari ini. Bahkan tadi kita secara singkat mengetahui bagaimana regulasi atau hukum yang terhadap pada P3 SPS untuk mencegah kasus ini tidak terulang kembali, lalu bagaimana segala bentuk aduan masyarakat tentang keresahan tayangan-tayangan, dan bagaimana juga cara kita bersama menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Baik Bapak, terima kasih sekali atas waktunya untuk diskusi sore hari ini. Sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Sudama Dipawikata selaku Komisioner Koordinasi Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat telah meluangkan waktunya bersama kita sore hari ini. Baik pemirsa, sekian diskusi kita sore hari ini di KPI Talk. Saya Anggun Azharo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.